perkenalkan aku Alfianita Ramawati kelas 2020C dengan NIM digit terakhir 114. Dan di sini saya akan berbagi informasi penting dan menarik. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Jadi, mari kita mulai. Mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi mereka yang tertarik dengan dunia kebijakan publik, advokasi, dan komunikasi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kita bisa menggunakan komunikasi efektif untuk mendukung, mempromosikan, dan memperjuangkan suatu kebijakan publik yang kita percayai. Tujuan dari mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses advokasi kebijakan secara efektif. Melalui mata kuliah ini, kita akan belajar tentang bagaimana merancang suatu pesan yang dibuat untuk memahami audiens kita dan menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi untuk mencapai tujuan dari sebuah advokasi kebijakan. Dalam mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan, kita akan membahas mengenai yang pertama ada komunikasi. Komunikasi secara etimologis diartikan sebagai communication atau communicatio yang artinya sama atau maknanya. Communicate yang artinya membuat sama. Communicate sebagai kata kerja atau verb bermakna untuk membuat sama, untuk membuat tahu, untuk bertukar pikir-pikiran, perasaan, dan informasi, untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik. Communication sebagai kata benda atau noun yang bermakna ilmu komunikasi, pengetahuan tentang pengiriman informasi, pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama, dan informasi. Proses pertukaran di antara individu-individu melalui simbol-simbol yang sama, seni untuk mengekspresikan sebuah gagasan-gagasan. Secara ontologis, komunikasi diartikan sebagai A. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang artinya komunikasi sebagai tindakan menyampaikan isi pesan searah dari seseorang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya secara langsung maupun tidak langsung. B. Komunikasi sebagai tindakan interaksi, yang artinya menurut Shannon and Wetter dalam Wirianto 2004, komunikasi merupakan bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, menjaga atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk-bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Komunikasi sebagai interaksi dalam arti sempit yang diartikan sebagai interaksi berarti saling mempengaruhi atau mutual influence. C. Ada komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai transaksi adalah proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik verbal ataupun non-verbalnya. Dan yang terakhir, komunikasi dalam segi epistemologi yang terdiri dari komponen-komponen seperti pengirim pesan atau sender, pesan message, simbol atau isyarat, media atau penghubung, mengartikan kode atau isyarat, penerima pesan atau receiver, umpan balik feedback, serta gangguan. Unsur-unsur umum dalam sebuah komunikasi terdiri dari encodes dan decodes. Encodes yang terdiri dari source atau sumber yang diartikan sumber yang digunakan dalam penyampaian pesan. Ada message atau pesan sebagai gagasan atau ide berupa pesan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan, dan channels atau saluran sebagai media, sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator. Sedangkan decodes yang terdiri dari receiver atau penerima, pihak penerima pesan dari komunikator yang disebut komunikan. Ada efek atau dampak yang disebabkan dari proses penyampaian isi pesan baik positif atau negatif tergantung dari tanggapan, persepsi, opini, hasil dari sebuah komunikasi. Dan yang kedua, pembahasan tentang advokasi. Advokasi kebijakan adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi keputusan kebijakan publik. Hal ini melibatkan berbagai teknik dan strategi untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Advokasi kebijakan adalah upaya untuk mempengaruhi dan mendesak pengambil kebijakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik. Tujuan dari adanya advokasi adalah untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik ke arah yang dikehendaki lebih baik.
seorang analis kebijakan yang akan mengidentifikasikan, memformulasikan, dan menyampaikan hasil analisis kebijakan dengan mendokumentasikan ke dalam sebuah laporan hasil advokasi kebijakan. Dalam sebuah mata kuliah advokasi akan mengajarkan kita tentang berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, dan seperti ada lobby yang berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi keputusan mereka dengan menyampaikan sebuah argumen, bukti, dan data yang mendukung posisi atau kepentingan yang diadvokasikan. 2. Ada kampanye publik, yaitu dengan menggunakan media dan kegiatan publik untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap isu suatu kebijakan. 3. Ada aliansi dan koalisi, bekerja sama dengan organisasi lain untuk memperkuat pesan advokasi seperti bermitra dengan organisasi lain, LSM, atau kelompok masyarakat, dan untuk meningkatkan dampak advokasi kebijakan untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Dan terakhir ada penelitian. Penelitian dalam strategi advokasi ini mengacu pada proses identifikasi masalah atau isu yang relevan, pengumpulan data yang relevan, analisis mendalam tentang masalah tersebut, dan penggunaan hasil analisis untuk merancang sebuah strategi advokasi yang efektif. Dalam sebuah advokasi ada pelaku dan sasaran advokasi. Pelakunya dapat berupa pakar, pejabat yang berwenang, perguruan tinggi, media massa, swasta, organisasi profesi, masyarakat atau tokoh masyarakat, LSM dengan syarat peduli dan paham akan isu, berkompetensi, dipercaya atau dihormati, dan tidak tercela. Sasarannya yaitu pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pembuat opini, penyusun draft, dan lain-lain seperti kepala negara atau pemerintahan, legislatif, aparatur sipil negara, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi agama, serta organisasi profesi. Selama mata kuliah ini, mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan, kita akan menganalisis berbagai studi kasus yang relevan. Studi kasus ini akan membantu kita memahami terkait bagaimana teori dan strategi yang kita pelajari yang ditetapkan dalam situasi yang nyata. Selain itu, kita akan mengajarkan proyek advokasi yang memungkinkan kita untuk merancang dan melaksanakan sebuah kampanye advokasi dari awal hingga akhir. Salah satu proyek yang ditugaskan dalam mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan ini yaitu membuat sebuah film dokumenter terkait isu lingkungan, pembuatan self-branding, pembuatan tugas kaidah komunikasi berupa poster Instagram yang menarik, dan pembuatan review materi melalui video ini. Dari beberapa tugas tersebut akan melatih skill komunikasi dan advokasi yang kita miliki. Pentingnya komunikasi dan advokasi kebijakan. Komunikasi adalah kunci dalam advokasi kebijakan. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, pesan kita tidak akan sampai kepada audiens yang kita targetkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Hal ini termasuk memahami bagaimana membingkai pesan, memilih saluran komunikasi yang tepat, dan merespon umpan balik dari para audiens. Selain itu, apa yang menyebabkan komunikasi dan advokasi kebijakan ini penting? Karena kebijakan publik sendiri mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Kemampuan untuk mengkomunikasikan kebijakan dengan jelas dan mengadvokasi perubahan yang bermanfaat adalah keterampilan penting bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuat kebijakan. Dengan pemahaman yang baik tentang komunikasi dan advokasi kebijakan, kita bisa menjadi agen perubahan yang efektif. Kita bisa membantu untuk memastikan bahwa kebijakan yang kita buat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Kita juga bisa berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif. Terima kasih saya sampaikan telah menonton video ini. Saya harap informasi yang saya bagikan tentang mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan Anda pelajari dan bagaimana Anda bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam dunia nyata. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan sampai jumpa.